睡了整2天，亏了出云寺的老方丈。师弟，多山在你失踪第2天就立了新的代章。Cerita berlanjut di dalam kuil. Di dalam kuil, Shen Qiu disergap oleh prajurit kerajaan Nanye. 我们并非六合帮众，也不是江湖人。 Di sisi lain, wakil ketua Yun juga disergap oleh agen rahasia kerajaan Nanye, Mu Ronqin. Mu Ronqin meminta bagian kitab jilid juang kepada wakil ketua Yun. Tapi di sana, ternyata bukan hanya mereka yang mengincar kitab itu. Bairong dari sekte Al-Bazia juga ada di sana. Dia menyamar menjadi biksu. Tujuannya ke sana juga mau mengambil kitab jilid juang. Mereka yang punya tujuan sama akhirnya bertarung. Di pertarungan ini, Bairong dan Mu Ronqin lebih mengincar wakil ketua Yun karena ingin merebut kitab jilid juang. Bairong yang terdesak oleh Mu Ronqin ingin mengambil Shen Qiu sebagai perisai, tapi dihindar oleh Shen Qiu. Cenggong yang melihat itu takjub. Dia berbicara sendiri. Orang ini kelihatannya sederhana, tapi justru begitu tenang di hadapan banyak petarung hebat. Sungguh orang yang tidak bisa ditebak. Bairong yang kesal dengan Shen Qiu lalu ingin membunuh Shen Qiu. Di sisi lain, wakil ketua Yun sudah kalah. Namun tiba-tiba datang petarung hebat lagi. Ketua sekte Tiantai, Master Kuan Yin. Di saat bersamaan, Yan Wuxi pun datang menyelamatkan Shen Qiu. Wakil ketua Yun yang melihat Master Kuan Yin, dia pun lega. Dia berniat menyerahkan jilid juang, tapi direbut oleh Yan Wuxi. Master Kuan Yin yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang Yan Wuxi. Saling adu kekuatan tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Shen Qiu dan Cenggong mau kabur dari tempat itu. Tapi mereka ditangkap Yan Wuxi. Yan Wuxi berkata, biar orang ini yang membacanya. Kita mendengarkan bersama. Jadi kita semua di sini mendapatkan isi jilid juang. Dengarkan baik-baik dan ingat, setelah dia membaca jilid juang, kitab ini saya hancurkan. Bairong lalu bertanya, bagaimana dia bisa membaca? Matanya saja terluka, kata Bairong. Yan Wuxi tanpa menjawab, lalu menggunakan kinya dan memberikan kepada Shen Qiu. Mata Shen Qiu pun lalu terbuka. Shen Qiu lalu membaca depan mereka semua. Ketika Shen Qiu membaca, Shen Qiu pun terkejut karena efek pada dirinya. Dia mulai ingat dengan jurus jilid juang bagian yang lain yang dipelajarinya. Dia berbicara dalam hati, jangan-jangan maksud ketua Yan, aku pernah belajar jilid juang. Kenapa efeknya berpengaruh kepadaku? Setelah Shen Qiu membaca jilid juang, dia pun menjadi pusing. Lalu Yan Wuxi langsung menghancurkan kitab jilid juang. Mu Ronqin lalu berkata, jilid juang ini sangat berharga. Kenapa dihancurkan? Semua sudah dibaca. Ingat tidak ingat itu urusan kalian, jawab Yan Wuxi. Lalu Kuan Yin pun berbicara, jilid juang sudah dihancurkan. Tidak ada gunanya bertarung. Sekarang kita bubar, kata Kuan Yin. Setelah perebutan jilid juang yang kacau, tinggal Shen Qiu, Cenggong, Yan Wuxi, dan wakil ketua Yun di sana. Wakil ketua Yun membujuk Shen Qiu ikut dengannya, karena wakil ketua Yun tahu Shen Qiu masih ingat dengan jilid juang.
刚才你念的那些内容，自己可还记得？ Lalu Yan Wuxi mengatakan kepada Shen Qiu, kamu adalah Zilik Zhuang hayalan yang hidup sekarang. Semua pendekar pasti mengincar dirimu. Sekarang kalau kamu mau selamat, ikut denganku. Mendengar semua pendekar akan mengincar Shen Qiu, Wakil Ketua Yun pun takut dan memilih untuk pergi. Sedangkan Shen Qiu mendapat tawaran Yan Wuxi, lagi-lagi Shen Qiu menolak dan mengatakan, aku ingin ke Gunung Kuandu. 我也会寻独山。 Shen Qiu yang menolak tawaran Yan Wuxi akhirnya pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dia dihadang Bairong. Bairong menggunakan jurus sihir ilmu pesona untuk menaklukkan Shen Qiu. Bairong meminta Shen Qiu membacakan lagi Zilik Zhuang, tapi sayangnya Shen Qiu tidak terpengaruh ilmu sihir Bairong. 被你识破了，想学吗？ Tapi lain cerita dengan Cheng Gong. Dia sudah seperti anjing yang menjulurkan lidah kepada tuannya. Di saat Bairong merayu Shen Qiu, datang satu lagi orang yang mengincar Shen Qiu. Dia adalah Hua Hijing, murid sekte Albazia, kakak seperguruan Bairong. 你说笑了，我没想杀他们。 Dia meminta Shen Qiu ikut dengannya karena guru mereka meminta membawa Shen Qiu. Namun Bairong tidak percaya dengan Hua Hijing. Mereka akhirnya bertarung. 你当我是傻子呀？ Di saat mereka bertarung, Shen Qiu memilih untuk kabur dari tempat itu. 师妹，人跑了，不去追。 Di penginapan, Shen Qiu meminta kepada Cheng Gong, besok pagi kita berpisah saja karena berbahaya ikut dengannya. Tapi Cheng Gong tidak peduli dengan perkataan Shen Qiu. Shen Qiu berkata lagi, hari ini kita beruntung bisa bebas. Jurus lelaki tadi sangat jahat, diam-diam mengganti hari. Dia mengambil kulit wajah yang muda untuk ditempelkan di wajahnya, biar selalu muda. Sekarang diriku adalah Zilik Zhuang yang hidup. Semua pendekar pasti mengincar diriku. Cheng Gong yang mendengar jurus mengambil kulit wajah, langsung ketakutan sampai terbawa mimpi. Keesokan paginya, Cheng Gong setuju untuk berpisah. Shen Qiu lalu memberikan dia sedikit uang untuk bekal di perjalanan. 这些虽然不多，但是路上还是有。你要保重。你也是。 Di sisi lain, Master Kuan Yin didatangi Baimu. Kedatangan Baimu untuk mengajak Kuan Yin bekerja sama membunuh Yan Wuxi. Baimu memprovokasi Kuan Yin, mengatakan Yan Wuxi sudah merebut jabatan penasehat di kerajaan Bai Peng dari tangan Kuan Yin. Dia sudah menghancurkan Zilik Zhuang ilmu hayalan. Kalau kamu mau bekerja sama, Baimu akan membantu merebut Zilik Zhuang. Dan jabatan menteri di kerajaan Bai Peng bisa direbutkan kembali. Asal mau bekerja sama membunuh Yan Wuxi, karena dia penghalang Baimu merebut benda suci Baimu, cincin bunga emas. 现在我北木圣物的下 Adegan beralih dengan Cheng Gong. Cheng Gong yang berpisah dari Shen Qiu, dia lalu pergi ke kerajaan Nanye. Sesampainya di gerbang kerajaan Nanye, dia melihat banyak orang kelaparan dan tiba-tiba anak panah datang menembaki mereka. Mereka dipanah oleh Muti, Pangeran Cheng Yang. Pangeran menganggap mereka hanyalah sampah yang harus dibunuh. Cheng Gong yang melihat itu langsung melarikan diri, tapi dia tetap dikejar oleh Pangeran Muti. Ketika Pangeran mau membunuh Cheng Gong, datang prajurit yang ditugaskan waktu mengambil kitab Zilik Zhuang. Prajurit itu mengatakan Zilik Zhuang sudah dihancurkan. Mendengar itu, Pangeran marah dan mau melampiaskan amarahnya dengan Cheng Gong. Cheng Gong yang ketakutan langsung mengatakan kalau dia tahu siapa yang membaca Zilik Zhuang. Dan prajurit yang melihat itu pun juga langsung menunjuk Cheng Gong dan mengatakan
Ini salah satu orang yang membaca Zilik Zhuang. 郡王，这小子跟昨夜毁猪羊测的是一伙。小人知道谁那里可以找到绝世秘籍猪羊。 Pangeran Muti yang mendengar itu langsung meminta Cenggong menemui Shen Qiao. Sesampainya di tempat Shen Qiao, Pangeran Muti langsung memperkenalkan diri. Dia mengatakan, bila mau menulis kitab hayalan Zilik Zhuang, maka akan diberikan kekayaan dan kemewahan. Namun kalau tidak mau, maka tahun depan adalah hari peringatan kematianmu. Tapi Shen Qiao tidak peduli, malah berbicara dengan Cenggong dan mengatakan, kamu membocorkannya. Cenggong menjawab sambil mengeluh kalau dia tidak ingin mati. 向他透露了我的行踪。我不想死。 Pangeran Muti pun tidak mau berlama-lama. Dia meminta anak buahnya menangkap Shen Qiao. Namun di luar dugaan Pangeran Muti, anak buahnya dihajar semua. Lalu Shen Qiao menangkap Pangeran Muti untuk dijadikan sandera. Shen Qiao lalu meminta Cenggong mengemudi kuda. Lalu mereka pergi ke tengah hutan. 陈公，你来驾车。 Sesampainya di tengah hutan, Shen Qiao meminta Cenggong untuk pergi dan mengatakan, kamu tidak perlu jelaskan. Mencari keuntungan untuk diri sendiri adalah hal yang wajar. 应该安全了，你去吧。 Untuk Pangeran Muti, Shen Qiao mengatakan, kamu sebagai pangeran malah menganggap manusia tidak berharga, malah membunuh di mana-mana. Hari ini kumpumu aku musnahkan. Setelah urusan sudah selesai, Shen Qiao pergi dari tempat itu. Tapi berbeda dengan Cenggong, dia kembali menyelamatkan Pangeran Muti. 小人来救你了。 Di perjalanan, lagi-lagi Shen Qiao dihadang oleh Yan Wuxi. Yan Wuxi mengatakan, bagaimana menjadi orang baik? Kamu demi menolong Cenggong memintanya pergi, tapi malah dihianati. Apa hatimu tidak ada dendam? Shen Qiao lalu menjawab, aku sudah membaca potongan kitab Zilik Zhuang. Semua pendekar mengincarku. Kalau sampai terjadi apa-apa kepada Cenggong, maka hatiku tidak akan tenang. 我会良心不安。 Mendengar itu, Yan Wuxi tertawa dan menyerang Shen Qiao. Yan Wuxi ingin mengetes kesehatan Shen Qiao karena Shen Qiao sudah membaca Zilik Zhuang. Menurut perkiraan Yan Wuxi, kesehatan Shen Qiao seharusnya sudah membaik karena efek dari 2 potong Zilik Zhuang yang dipelajari Shen Qiao. 天星水月， Ketika bertarung, kesehatan dan tenaga dalam Shen Qiao mulai membaik karena efek dari Zilik Zhuang. Shen Qiao berkata, apakah kamu sengaja membiarkan aku membaca Zilik Zhuang? Biar bisa memancing Zilik Zhuang yang pernah aku pelajari? Benar, Gunung Kuandu menyimpan potongan Zilik Zhuang. Mustahil gurumu Qi Fengge tidak menurunkan kepadamu. Dan kamu tidak perlu khawatir, sisa racun dalam dirimu akan perlahan hilang oleh Qi Zilik Zhuang. 你体内融会贯通，正慢慢帮你调。 Setelah percakapan itu, Shen Qiao lalu pingsan karena efek dari pertempuran tadi. Yan Wuxi lalu membawa Shen Qiao sambil berbicara sendiri. Sekarang kita tidak tahu apa yang akan dilakukan bayimu. Semuanya bisa diselidiki dari dirimu. Oke semuanya, itulah alur film Thousand Autumn episode ketiga dan keempat. Sampai jumpa lagi di episode 5 dan ke-6.